Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ardi di sini dari channel tentang arsitek yang kali ini itu kita bakal ngelanjutin belajar rendering eksterior untuk V-Ray 5 di part 9 ya. Jadi kemarin itu kita sudah sampai di part 8-nya. Nah, untuk part 9 kali ini kita bakal ngerender ini udah ada bangunan atau modeling yang sudah dibuat dari Tenars. Dan ini modeling dasarnya dibuat oleh Ilham ya. Terus saya lanjutin untuk sempurnain. Ini juga saya sudah desain untuk interiornya. Jadi bakal dibuatin konten untuk nge-review dari desain ini gitu. Oke, kita langsung aja ke settingannya. Kita buka dulu ya di sini untuk V-Ray atau settingan V-Ray asset editornya. Nah, sudah muncul dan ya di sini nih sudah ada updatean ke V-Ray 6 ya. Jadi sekarang itu sudah ada updatean ke V-Ray 6. Cuman untuk updatean itu kita skip aja dulu. Ya, di sini kita sudah buka V-Ray Asset Editor. Kita buka dulu ya. Selanjutnya, kita bakal lihat untuk settingan aspal ya. Jadi untuk settingan aspal ini nggak terlalu banyak ininya sih, nggak terlalu banyak modifikasinya. Cuman ya ada beberapa yang ditambahin, kayak misalnya displacement ya, displacement, terus bumpnya ya, atau image untuk bumpnya itu ditambahin. Ya di sini pertama kita pakai reflection. Reflectionnya di sini reflectionnya kita menggunakan image dasar ya. Jadi pas seperti ini tinggal kalian klik aja. Nah, ini untuk reflectionnya, pakai yang ini atau yang ini gitu. Terus selanjutnya kembali lagi ke material aspaltnya, refraction. Nah, ini refractionnya kita menggunakan ini yang ada putih-putih ya, yang ada putih-putih terus ada bercak-bercak hitamnya. Itu kita pakai untuk refractionnya. Nih. Sebenarnya aspal ini itu saya download di web material VBR ya. Cuman saya nggak terlalu banyak tambahin ininya, objek-objek image-nya karena nanti juga bakal berat apalagi pada saat kalian ngerender gitu. Jadi ya standar-standar aja sih, yang penting-penting aja yang ditambahin. Kecuali memang kalian pengen ngebuatin render yang bener-bener realistik, nah itu kalian harus perhatikan untuk pembuatan atau settingan dari material aspal ya. Karena kan kita fokusnya ke bangunan. Oke, selanjutnya di BAM. Nah, di BAM ini ada dua ya. Kita pakai yang ini. Jadi BAM itu kita pakai yang sudah dibuat jadi putih. Nah, kalau ini kan warnanya kuning ya. Aspalnya kuning. Terus ini dibuat hitam putih lah ya. Dibuat hitam putih itu untuk material atau tambahan material di objek BAM. Kembali lagi ke aspal, ini sama aja. Kita masih pakai yang hitam putihnya ya. Terus untuk displacement, displacement ini pakai yang ini. Jadi ada beberapa pembentuk material VBR ya, kayak ini, dan ini. Ya bisa dipakai semuanya kalau pengen hasil dari aspal kalian itu realistik gitu. Dan ya kita juga nggak perlu pakai semuanya kalau memang nggak terlalu fokus di aspal ya, karena aspal ini kan kayak objek tambahan aja gitu. Ya hitung-hitung untuk meringankan renderan kalian. Tergantung kalian gimananya gitu. Kalau spek kalian bagus, kalian bisa pakai semuanya. Bisa otak-atik juga. Oke, jelas ya untuk aspalnya seperti ini. Dan selanjutnya kurang lebih sebenarnya material yang kita pakai di renderan kali ini itu hampir sama ya. Kita pakai V-Ray Asset Editor atau material yang ada di V-Ray Asset Editor yang sudah kita download kemarin. Nah, kayak ini. Ya kita preview aja ya. Biar ini sih. Biar nanti kalian kalau mau lihat
bentuk atau jenis material yang dipakai itu seperti apa, atau yang saya pakai itu material apa, kalian bisa tahu ini wood. Nah, adanya itu di sini, di wood supplies ya. Namanya wood 60. Oke, kalian cari aja di situ, pasti ada. Terus ini untuk material atapnya pakai chrome. Nah, itu ada di metal sini ya. Kalian cari aja namanya chrome scratch. Oke, jelas ya. Material-materialnya di sini tuh nggak terlalu banyak. Paling ini ada di material standar SketchUp-nya. Terus ini juga ada di konsentrat ya, atau beton. Nah, di sini kalian bisa cari aja yang namanya konsentrat reflect A01 ya. Terus ini sama aja sih kayaknya nih. Oh, beda ya. Ini konsentrat ya, L01. Jadi ini ada di bagian konsentrat nih. Kalau kayak beton-beton ya, tekstur-tekstur beton, kalian bisa cari di bagian konsentrat. Oke, jelas ya. Terus apa lagi ya? Oh iya ini. Ini pakai fur. Nih, rumput ya, rumput pakai fur. Kalian klik aja di sini. Semisal ya. Ini kan astaga. Oke, kita Ctrl Z dulu. Nah, fur ini kalau misalnya kalian pengen menggunakan fur, fur ini tuh kayak apa ya? Kayak rumput lah ya, rumput bawaan dari software V-Ray atau dari instalan V-Ray. Nah, jadi kalian pengen menggunakan fur itu kalian harus di grup objek yang pengen kalian pakein fur itu harus kalian grup seperti ini. Jadi ini kan tadi ada grup di dalam grup. Nah, di dalam grupnya ini khusus untuk fur. Kalau semisal furnya sudah aktif, itu tandanya seperti ini. Nih, ada garis putus-putus merah. Nah, itu tandanya furnya sudah aktif gitu. Cara menggunakannya kalian bisa, sebenarnya saya sudah jelaskan sih penggunaan fur itu kayak gimana. Nah, nah ini kan nggak bisa ya. Fur itu ada yang tanda rumput kayak gini. Nah, itu kan nggak bisa nih. Ya, jadi kadang-kadang ada orang yang mikir ini furnya nggak bisa atau error gitu. Padahal caranya kurang tepat. Atau kalian nggak tahu seperti apa caranya untuk memfungsikan fur ini gitu. Jadi kalian bisa baca aja petunjuknya nih di sini. Add fur to selection. Kalian harus membuat ya selected group atau komponen gitu. Jadi ini nggak bakal aktif kalau di sini itu nggak di grup atau di komponen. Jadi kalian buat aja my group. Tuh, udah aktif kan? Nah, kalau udah aktif kalian tinggal klik aja gitu. Oke, jelas ya? Di sini juga pakai for. Terus di sini tar kita minimize dulu. Nah, di sini juga pakai for ya. Selanjutnya itu di sini sebenarnya saya mau pakai scatter nih. Cuma scatter saya itu kembali error. Nggak tahu kenapa tiba-tiba error, nggak bisa dipakai lagi, harus di uninstall lagi, terus install lagi gitu. Dan itu harus beberapa kali uninstall sama install. Ya bahkan bisa lebih dari 5 kali. Udah coba bagaimana caranya biar aktif, padahal bagus banget kalau pakai scatter di sini. Kita pakai yang ini nih, Gravel. Itu sama kayak tutorial V-Ray eksterior di part berapa ya? Part 7 kah atau part 6 yang saya buat. Nah, itu kita pakai ini gitu. Itu bagus banget kelihatannya. Tapi nggak apa-apa karena kan nggak terlalu dekat juga di render. Nanti view atau scan-nya itu seperti ini. Jadi nggak terlalu tershoot juga sih di sini gitu. Yang tershoot itu khusus bangunannya sama objek-objek pendukung ya, kayak foreground, background gitu-gitu. Oke,
Ya, kalau kacanya sama aja pakai V-Ray Material Asset Editor, saya sudah jelasin juga. Dan ini seperti biasa kita pakai komponen Chaos Cosmos. Ini Chaos Cosmos ini saya sudah update beberapa kali, jadi sekarang updatean itu udah lumayan banyak banget ya. Kalian mau pakai material tuh ada update lagi, bisa diupdate aja terserah kalian. Tinggal diupdate aja, kalau udah terupdate itu bakal update untuk objek komponennya itu makin banyak. Tuh udah selesai ya updateannya. Dan ya pokoknya bertambah aja terus gitu. Kalau kalian udah buat kalau kalian udah punya kios Cosmos. Oh iya, saya lupa bilang. Kemarin ada viewers ya yang nanya kenapa kios Cosmosnya itu pada saat ketika dia install ya itu bermasalahnya di kios Cosmos gitu. Pada saat diinstal terus nggak bisa gitu. Atau terbaca trial atau mungkin bisa jadi cracknya itu ketangkap gitu sama dengan si V-Ray-nya. Nah, jadi sebenarnya saya sudah install ulang ya V-Ray-nya. Kebetulan saya habis install V-Ray di apa ya? Di laptop ya, di laptop saya yang satunya. Itu ternyata Chaos Cosmos bagusnya itu langsung terinstall dengan V-Ray-nya gitu. Jadi nggak perlu kalian install sendiri lagi Chaos Cosmosnya. Karena setelah saya install kembali di laptop, Chaos Cosmos itu sudah berbarengan dengan V-Ray, V-Ray Next ya. V-Ray Next 5.2 itu mulai ada V-Ray Cosmos. Kalau 5.0 itu belum ada. Jadi kalau misalnya kalian update ke V-Ray 6 seperti yang tadi ada muncul updateannya itu, nah itu bagusnya itu sudah langsung bawaan dari situnya, dari V-Ray-nya, bukan diinstal terpisah ya. Karena ini pun sudah langsung bawaan dari V-Ray-nya gitu. Jadi V-Ray-nya yang dibuat free, bukan Chaos Cosmos-nya gitu. Makanya agak ribet jadinya. Kalau misalnya bisa juga sih sebenarnya karena si viewer saya ini udah menemukan caranya sendiri ya. Dia sempat komen juga ya di sini kalian bisa lihat itu dia udah bisa gitu untuk install Chaos Cosmos-nya walaupun diinstal sendiri. Ya sebenarnya daripada ribet-ribet jangan diinstal sendiri. Mending bawaan langsung gitu. Oke, jelas ya. Dan selanjutnya kita bakal bahas untuk settingan engine atau mesin sama settingan preview ya. Di sini kita pakai engine-nya CUDA biasa. Terus kameranya 13, biasanya 14 ya. Saya turunin. Render outputnya seperti biasa 2200 kali 1600. Ini render output yang biasa saya pakai. Bisa kalian turunin juga terserah. Dengan uploadan di Instagram itu juga bisa ya. Animasi kita skip karena kita nggak buat animasi. Dan selanjutnya environment. Nah ini environmentnya saya pakai yang ini. Ntar kita coba lihat. Oke, di sini environmentnya saya pakai yang 3 dari terakhir ya. Ini di downloadnya di Polyheaven. Saya sudah share juga untuk download HDRI. Kalian bisa download langsung di sana di Polyheaven dan saya juga bakal taruh link di bawah gitu. Oke, jelas ya ini. Namanya ini nih. Kalian bisa cari di situ. Sip dan sama untuk settingan GI-nya pakai yang sama ya. Terus ini reflectionnya juga sama, kalian bisa lihat sendiri di sini. Hanya yang berubah itu di sini di backgroundnya untuk menyesuaikan per view. Karena ini kan ada beberapa view, kalian bisa lihat sendiri ya. 1, 2, 3, 4, 5 ditambah dengan kamera. Nah, jadi ada 6 view dan setiap view-nya itu berbeda-beda. Saya harus menyesuaikan di sini ya, di preview. Oke. Dan itu kalau untuk menyesuaikan background untuk apa ya? Untuk renderan itu kan tiap view itu berbeda-beda. Jadi kalian harus settingnya di sini. Nih, texture placement ya. Ini kalian rotate, kalian mau putar ke arah mana gitu, putar 20 derajat, 30 atau kalian mau putar setengah di sini ya.
atau kalian mau geser-geser juga bisa. Itu sesuaikan dengan view tampilan kalian, karena nggak bakal sesuai setiap settingan view atau preview di sini dengan view yang sudah kalian buat atau yang sudah kalian tentuin di sini. Jadi misalnya ini settingan untuk ini ya, ini tuh nggak bisa dipakai di scan ini atau di preview yang ini. Jadi harus dirubah lagi. Karena kenapa? Karena di sini ada ininya, ada pohon-pohon ini. Kita mau ambil awannya doang gitu. Harus disetting ya. Dan yap, semisalnya kalau kalian punya banyak scan, kalian harus setting sesuai dengan banyaknya scan tersebut gitu. Itu jeleknya kalau pakai HDRI ada ini, ada bawahannya ini ya. Kayak misalnya lapangan atau pohon gitu. Bagusnya sebenarnya kalian download HDR yang awan ya, jadi yang hanya awannya aja gitu. Saya pakai HDRI yang kita pakai sekarang ini tuh alasannya karena sebenarnya pencahayaannya itu bagus ya. Jadi cahaya yang dihasilkan dari HDRI ini itu bagus, terus awannya juga bagus. Cuman kekurangannya itu ada di sininya, ada bawahannya ini, jadi nggak bersih, bener-bener awan gitu. Oke, jelas ya. Terus apa lagi ya? Oh ya, untuk render parameternya, noise limitnya biasanya 0,04, ini saya naikin jadi 0,05. Terus global illumination diaktifin, light jets-nya 1500 seperti biasa, bisa 2000 bahkan bisa 3000, terserah kalian, tergantung spek PC atau laptop kalian. Denoiser-nya harus diaktifin. Saya pakai yang Nvidia denoiser ya, bukan yang V-Ray-nya. Karena kita pakai VGA Nvidia. Oke? Jelas ya? Terus oh ya, advance kamera, film sensitivity-nya 90, terus f number-nya 8, shutter speed-nya 200. Ini sudah saya ulik-ulik sendiri gitu. Terus pencahayaannya, sunlight-nya kurang lebih seperti ini. Kalian bisa lihat ya. Jadi bayangannya itu kalau kita ke scan ini, nah ini gunanya kalian ngelihat preview ya. Jadi bayangannya itu bakal lari ke sini. Oke, bayangannya itu bakal lari ke sini. Nanti bakal ada bayangan di sekitar sini. Ini ya. Karena sesuai settingan bayangan yang kalian gunakan ya, atau yang kalian setting di sini. Oke, jelas ya. Ini settingannya seperti ini. Jadi kalau misalnya kecepatan, kalian bisa pause-pause atau kalian download aja video ini gitu. Biar kalian bisa nonton berkali-kali. Oke, sip ya. Dan ya langsung kita coba testing render. Nanti kita bakal langsung ke hasil akhirnya gitu. Ini kita coba aja langsung testing render di sini dan kita bakal skip ke next hasil akhirnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, kalian bisa lihat ya. Ini sekaligus saya jelasin juga. Nah, kalian bisa lihat sendiri untuk preview yang di sini. Kita buka nih. Nah, jadi ini harus dilihat gitu. Untuk scan yang ini tuh harus berubah lagi preview backgroundnya. Oke, makanya ada kayak rumput-rumput itu di sini nih. Nah, itu harus diatur lagi, dirubah dari rotasinya, terus dari tempatnya digeser-geser gitu, biar ininya nggak kelihatan. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita bakal langsung next ke hasil akhirnya. Karena kalau nunggu ini lama dan itu pun kita harus setting lagi ininya. Kita bakal buka. Ini dia hasil akhir dari renderan kali ini. Kalian bisa lihat semua material yang kita pakai ya. Ini reflectionnya kentara banget ya. Terus refleksi di atas ini. Terus bayangannya, settingan bayangannya sesuai dengan apa yang kita setting tadi. Dan ini untuk aspaltnya ya. Aspaltnya nggak terlalu ada refleksinya, hanya ada di sekitar sini sedikit. Oke, kurang lebih seperti inilah
hasil dari renderan kita tadi. Kurang lebih hasilnya seperti ini, kurang lebih hasilnya seperti ini. Dan oh ya, ini juga ya, fur tadi atau rumput yang sudah kita buat ya. Di sini ini juga ada. Dan ini Chaos Cosmos. Ya, semuanya Chaos Cosmos sih. Ini pohon-pohonnya. Nah, setelah kalian perbesar, ya ini karena resolusi gambarnya sudah diperkecil. Kalau seandainya resolusi gambarnya besar, kalau kita perbesar gini nih bakal apa ya? Objek-objek dari Chaos Cosmos itu kayak ini. Objek-objek dari Chaos Cosmos itu bagus-bagus gitu. Karena hasilnya HD dan juga untuk refleksi materialnya yang ditampilkan dari yang disetting dari objek Chaos Cosmos itu udah bagus banget gitu. Jadi kayak real atau kayak realistik banget nih. Sama kayak orangnya nih. Mulai dari helmnya, dari sepedanya ya. Makanya bagus banget kalau kalian pakai Chaos Cosmos ini nih, mobil ya, refleksi dari atas nih ke mobil itu kentara banget. Oke, kalian sudah lihat hasil akhirnya dan ya thank you untuk kalian semua yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk kalian support terus channel ini dengan cara kalian like, comment, subscribe dan yang paling penting adalah kalian share ke teman-teman kalian agar saya semakin semangat untuk membagikan video-video yang bermanfaat tentunya buat teman-teman ya, apalagi yang baru belajar tentang arsitek ataupun baru belajar dengan penggunaan software maupun program 3D rendering seperti V-Ray, D5 Render saya juga bahas gitu. Dan ya sampai ketemu lagi di next video berikutnya. Mungkin saya bakal nge-review rumah-rumah yang sudah didesain oleh Tenars ya. Ada 2 rumah sih yang sudah didesain dan belum saya review. Oke, see you di next video. Bye guys.